Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat satu nabi yang sering juga dibuat lagu, ya. Walau pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Saudara tahu ini nabi siapa? Ya, pelajaran dari Nabi Habakuk. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini ayat yang terkenal, saudara ya. Orang benar akan hidup oleh iman, sampai dikutip di kitab Roma ya oleh Rasul Paulus. Jadi saya ulangi, pelajaran dari Nabi Habakuk, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku, Habakuk adalah nabi yang hidup di zaman pemerintahan Raja Yoyakim. Itu sekitar tahun 609 sampai 598 sebelum Masehi. Menjelang kejatuhan Yerusalem saat itu, saudaraku ya. Situasi Yehuda saat itu penuh dengan ketidakadilan. Ada korupsi para pejabat, elit, dan kemudian penyalahgunaan hukum, dan terjadi ketimpangan sosial yang makin parah, saudaraku. Dan dalam konteks inilah Nabi Habakuk berdiri sebagai suara yang jujur dan kritis di hadapan Allah. Jadi Nabi Habakuk ini selain bernubuat, dia juga mengungkapkan perasaan hati yang jujur dan kritis di hadapan Allah. Ia bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia menggumulkan secara eksistensial, ya, bagaimana Tuhan bisa diam melihat kejahatan. Ya. Kok Tuhan diam sih ngelihat kejahatan? Jadi kalau saudara bertanya, kok sepertinya Tuhan diam ya? Kok Tuhan sepertinya nggak bertindak terhadap kejahatan? Saudara nggak sendiri. Nabi Habakuk sudah dari sejak dulu menggumulinya. Ya, kenapa Tuhan diam terhadap kejahatan? Saudaraku, secara struktur, kitab Habakuk itu dari pasal 1 ayat 1 sampai 4 bicara keluhan tentang kejatuhan yang tak dihukum. Ya, jadi maksudnya kayaknya Tuhan membiarkan saja ini kejahatan gitu ya. Itu keluhannya Habakuk. Lalu Habakuk 1 ayat 5 sampai 11, Tuhan menjawab keluhannya Nabi Habakuk. Kok Tuhan diam aja pada kejahatan? Tuhan jawab, aku sedang bangkitkan Babel. Itu Habakuk 1 ayat 5 sampai 11. Lalu Habakuk 1 ayat 2 sampai 2 ayat 1, Habakuk protes. Mengapa pakai bangsa yang lebih jahat? Jadi ini kayak dialognya Tuhan sama Habakuk, saudara ya. Kok Tuhan pakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum Yehuda, ya dalam hal ini Babel gitu kan? Kan Habakuk tanya, kok Tuhan diam aja? Tuhan bilang, aku nggak diam nih, aku sedang bangkitkan Babel. Nah itu, lalu kemudian part ketiganya, Habakuk 1 ayat 12 sampai 2 ayat 1, Habakuk protes, kenapa pakai bangsa yang lebih jahat? Kenapa pakai Babel untuk menghukum gitu kan? Lalu Habakuk 2 ayat 2 sampai 20, visi tentang keadilan Tuhan dan hidup oleh iman. Jadi Tuhan kasih visi sama Habakuk begini loh gitu ya. Lalu Habakuk pasal 3, doa yang penuh iman meski keadaan tidak berubah. Ada beberapa pelajaran penting yang kita dapatkan dari kisah Nabi Habakuk ini, bagaimana dia berdialog dengan Tuhan dengan melihat keadaan bangsa Yehuda, saudaraku ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu jujur di dalam iman kepada Tuhan itu bukan kurang ajar, tapi kita intim dengan Tuhan ya. Kita membangun relasi yang dekat, bicara apa adanya dengan Tuhan. Ya. Dalam Habakuk 1 ayat 2 sampai 3, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan engkau memandang kelaliman? Jadi Habakuk intinya ngomong gini, kok Tuhan diam aja sih gitu kan? Ini Yehuda udah jahat banget nih, kenapa Tuhan diam aja gitu? Kenapa Tuhan tidak hukum? Intinya Habakuk ngeluh gitu, saudaraku ya. Nah, Habakuk mengajarkan bahwa bertanya kepada Tuhan itu bukanlah sesuatu yang menandakan kelemahan kita. Ya, jadi kalau kita bertanya kepada Tuhan itu kita sedang sebenarnya membangun keintiman. Karena sebenarnya kan Tuhan tahu segala sesuatu, saudaraku. Tuhan tahu kita akan ngomong apa kan. Bahkan sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, Tuhan sudah tahu kan. Seperti Daud, saudaraku, di dalam kitab Mazmur itu banyak sekali keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Dia bisa dikatakan konseling dengan Tuhan. Dia mencurhat dengan Tuhan. Demikian juga Nabi Habakuk, saudaraku.
Dia mengungkapkan secara jujur isi hatinya kepada Tuhan. Bukan sebuah tanda kurang ajar, tapi sebuah tanda keintiman dengan Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah tempat dia bisa mengadu, gitu. Kita mau ngadu sama siapa lagi? Kita bisa ngadu ngomong apa adanya ya, sama Tuhan saja, saudaraku. Jadi Nabi Habakuk mengajarkan kita untuk bisa kita mengadu sama Tuhan. Kalau kita melihat sesuatu yang gak beres, ngadulah sama Tuhan. Habakuk mengajarkan bertanya kepada Tuhan bukanlah sebuah tanda lemah iman, tapi justru bentuk relasi yang berani dan tulus. Ya. Jadi saudaraku, sekali lagi kalau saudara melihat sesuatu yang gak beres menurut saudara, saudara bisa mengadu kepada Tuhan, mengeluhlah kepada Tuhan, mengadulah kepada Tuhan apa yang menjadi isi hati saudara. Karena pada akhirnya dialah satu-satunya jawaban kita. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Habakuk tahu kalau dia mengeluh sama manusia nggak ada gunanya, saudaraku ya. Ya artinya maksudnya manusia memberikan solusi yang terbatas. Tetapi Tuhanlah yang dapat mengerti isi hatinya. Nah saudaraku, iman itu tidak berarti selalu diam saat bingung. Tapi iman bisa bertanya kepada Tuhan, asal tentu tidak memberontak dan melawan Tuhan. Ya. Nah saudaraku, Tuhan tidak takut pada pertanyaan kita. Tidak ada sesuatu yang mengagetkan Tuhan. Tuhan gak takut sama pertanyaan kita. Jadi waktu kita bertanya kepada Tuhan, itu kita sedang membangun trust, membangun kepercayaan, membangun harapan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tahu segala sesuatu bahkan yang belum keluar dari mulut kita. Tapi kalau kita sedang berbicara kepada Tuhan, itu kita sedang membangun keintiman, membangun pengharapan, membangun sebuah komitmen atau sebuah pengharapan seperti lagu tadi. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Jadi itu namanya kita membangun keintiman dengan Tuhan, saudaraku ya. Kedekatan dengan Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang bisa diandalkan, hanya Tuhan tempat sandaran hidupku, hanya Tuhan perlindunganku, hanya Tuhanlah yang memegang masa depanku dan aku berharap hanya kepada Dia saja. Nah, itu pertama. Yang kedua, Tuhan gak selalu jawab kita sesuai ekspektasi. Nabi Habakuk tentu pengen Yehuda ini dihukum dengan caranya Tuhan yang gitu ya. Tapi Tuhan gak sesuai ekspektasinya Habakuk. Ya, jadi ekspektasinya Tuhan itu jauh melampaui pemikiran Habakuk. Dalam Habakuk 1 ayat 5-6, pandanglah di antara bangsa-bangsa, perhatikanlah baik-baik, tertegunlah sebab suatu pekerjaan dilakukan pada zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Itu Babel itu tadi saudaraku. Jadi Tuhan membangkitkan Babel dan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya Habakuk. Kok bangsa yang lebih jahat dipakai gitu kan? Nah ini jawaban yang mencengangkan bagi Nabi Habakuk. Tuhan memakai Babel, bangsa yang lebih kejam, untuk menghajar Yehuda. Mungkin maunya Habakuk ini adalah Tuhan langsung kirim api dari langit gitu, gitu ya. Jadi tidak pakai bangsa lain gitu kan. Nah kadang jawaban Tuhan itu bukan solusi yang nyaman. Saya ulangi ya. Kadang jawaban Tuhan dalam hidup kita itu bukan solusi yang nyaman untuk diri kita sendiri. Tapi itu jawaban Tuhan sebenarnya atas setiap pergumulan kita. Ini menarik ya. Karena kita berpikir jawaban Tuhan atas pergumulan kita itu sesuatu yang membuat nyaman. Padahal tidak selalu begitu. Terkadang jawaban Tuhan dalam pergumulan kita itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi itu jawaban Tuhan untuk pergumulan kita. Nah saudaraku, jalan Tuhan itu tidak selalu dapat kita selami. Ya. Jalanmu tak terselami gitu ya. Jadi kita tidak selalu bisa memahami jalan Tuhan dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa jalan Tuhan itu tidak pernah salah. Jawaban Tuhan itu tidak pernah salah. Dia akan melampaui bahkan ekspektasi kita, saudaraku. Nah, Tuhan itu lebih peduli pada pembentukan kita daripada kenyamanan kita. Saya ulangi, Tuhan lebih peduli pada pembentukan kita daripada kenyamanan kita. Itu sebabnya jawaban Tuhan seringkali
membuat kita nggak nyaman dan nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi saudaraku, kalau jawaban Tuhan itu bikin kita tertegun, itu karena rencananya itu terlalu besar buat ukuran manusia. Kok Tuhan kayak gini ya caranya? Karena memang rencana Tuhan itu melampaui rencana dan pikiran-pikiran kita, saudaraku. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, seperti judulnya, orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk 2 ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, ini inti dari kitab Habakuk, saudaraku. Jadi kalau saudara tanya ringkas satu kata, satu kalimat dari kitab Habakuk, ya ini ringkasannya. Orang benar akan hidup oleh percayanya, oleh imannya. Dalam dunia yang tidak bisa diprediksi, iman menjadi satu-satunya dasar untuk bertahan. Jadi kita ini kan hidup di dunia yang nggak bisa kita prediksi apa yang terjadi secara pasti. Ya, mungkin kita bisa memprediksi, analisis, oh nanti terjadi kayak gini 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tapi itu tidak pasti, saudaraku. Jadi kita hidup sebenarnya di dunia yang penuh ketidakpastian. Nah, dalam kondisi seperti inilah, maka sangat relevan orang benar itu hidup dari iman. Sebab iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudaraku, bukan kekuatan politik, ekonomi, atau kekuasaan, tapi kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Orang benar akan hidup dari situ. Jadi orang benar tidak hidup karena kekuatan politik, karena kekuatan ekonomi, karena kekuatan militer. Tapi orang benar akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, menarik sebab teks ini dikutip di Roma 1 ayat 17. Ketika Rasul Paulus bicara di Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani, bla 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 bla, lalu orang benar akan hidup oleh iman. Itu juga dikutip dalam Galatia 3 ayat 11 dan Ibrani 10 ayat 38. Ini menunjukkan teologi Habakuk yang mempengaruhi perjanjian baru. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Dikutip sampai 3 kali setidaknya di dalam perjanjian baru. Ini menunjukkan pengaruh dari teologi Habakuk di dalam perjanjian baru, saudaraku. Nah, hidup oleh iman bukan berarti lepas kontrol, tapi percaya penuh pada kendali Tuhan yang nggak selalu bisa kita pahami, yang nggak selalu kelihatan secara mata jasmani kita. Jadi, hidup oleh iman bukan berarti kita nggak terkontrol, saudaraku ya. Tapi kita percaya kepada rencana Tuhan, kepada jalan-jalan Tuhan, kepada pertolongan Tuhan yang nggak selalu bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Bahkan nggak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, saudaraku, ketika segalanya runtuh, iman itu tetap menjadi fondasi yang kuat. Bukan logika, bukan rasa, perasaan, tapi percaya. Itu iman yang akan menjadi fondasi yang kuat ketika segala sesuatunya runtuh. Dan yang terakhir, saudaraku, yang keempat, pujian yang tumbuh dari pergumulan lebih dalam dari yang tumbuh dari kenyamanan. Saya ulang ya. Pujian yang tumbuh dari ketidaknyamanan, pujian yang tumbuh dalam pergumulan itu jauh lebih dalam daripada yang tumbuh di dalam kenyamanan. Disitulah kita melihat ayat yang sering dibuat lagu, Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, ini iman level dewa, ya. Coba saudara bayangkan, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, tapi aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Coba saudara bayangin. Ya, itu teologi Habakuk, saudaraku ya. Jadi ini menunjukkan iman yang level dewa gitu. Iman yang level tinggi banget gitu, saudaraku ya. Iman yang tidak bergantung pada hasil
tetapi pada pribadi Tuhan. Aku akan tetap setia dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi imannya tidak bergantung kepada hasil yang kelihatan di bumi, ya, yaitu sapi, ladang, pohon ara, pohon anggur yang kelihatan, saudara. Imannya tidak bergantung pada yang kelihatan, tapi kepada pribadi Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi iman level dewa itu adalah iman yang tidak bergantung pada apa yang kelihatan, tapi kepada pribadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu iman level dewa, saudara. Nah, saudaraku, kalau kita bandingkan dengan Mazmur 73 ayat 25-6, ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini persis sejajar teologinya, saudaraku, ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkaulah tetap bagianku selama-lamanya. Itu mirip teologinya, saudaraku. Sekalipun pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, aku akan tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi saudaraku, kalau kita bisa bersyukur di tengah kekecewaan, kita akan melatih iman kita sampai tingkat yang tinggi, saudaraku. Bersyukur di tengah kekecewaan. Iman kita tidak menjadi iman yang imitasi, tapi iman yang asli. Karena kita belajar untuk bersyukur di tengah kesulitan, di tengah kekecewaan hidup yang kita alami, saudaraku. Pujian dari lembah akan selalu lebih tulus daripada di atas panggung. Kalau kita memuji Tuhan di atas panggung, di depan kamera seperti ini, saudaraku, hanya untuk mencari image supaya orang lihat bagus, apa gunanya? Tapi pujian yang sejati itu akan keluar saat kita sungguh-sungguh mengalami berbagai pergumulan hidup. Makanya Tuhan izinkan berbagai pergumulan hidup kita alami supaya kita melatih iman kita yang original, yang asli itu keluar. Supaya iman kita itu dilatih sampai level yang tinggi. Bahasa sederhananya level dewa, saudaraku, ya. Nah, ini saudaraku pelajaran yang kita dapat dari Nabi Habakuk. Orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita doa.